Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya harga murah itu mesti banyak yang cari sih ya. Apalagi murah dan kualitasnya cukup oke. Ya seperti pepatah bilang nih, kalau ada yang lebih mahal, kenapa beli yang murah? Enggak sih, maksudnya kalau ada yang murahan, yang harga murah tapi kualitas oke, rasanya lebih bijak untuk dibeli daripada yang mahal. Dan kali ini kita bakal bahas air cooler murah di kantong. Sebelum dilanjutkan, yang baru datang ke channel ini jangan lupa say hi dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi $1 juta. Cukup banyak air cooler dengan rentang harga segini ya, dari berbagai merek pastinya. Dan sebagian sih udah support ARGB. Salah satunya yang udah saya coba adalah Deepcool AG400 White ARGB. Dengan harga barunya hanya Rp330.000 dengan garansi resminya 1 tahun. Ini kalau nggak salah. Nah, selain warna putih ada juga yang warnanya hitam, so disesuaikan aja dengan tema casing yang bakal kalian pakai. Untuk soket yang disupport dari CPU cooler ini dari Intel itu adalah LGA 115X 1200 dan LGA 1700. Sedangkan AMD sendiri hanya AM4 dan AM5. Kemudian tinggi CPU cooler ini cuma 125 mm ya. Pastinya cukup aman dipakai di casing kelas murah sekalipun. Di webnya sendiri nggak tertulis TDP maksimal yang disupport CPU cooler ini. Cuma kalau nggak salah saya pernah lihat itu di kisaran 220 watt. Tapi nanti bakal saya coba buat mendinginkan prosesor Intel Core i7 12700F. Gimana hasilnya? Ya ditonton videonya sampai tuntas. Box CPU cooler dari Deepcool ini simple banget ya. Di bagian depan ada merek sama tipenya. Dan langsung kelihatan tampang CPU coolernya yang cukup menggoda karena berwarna putih. Dan spek detail dari CPU cooler ini ada di bagian belakangnya. Silahkan kalian lihat sendiri ya. Oke, kita buka dulu dan lihat ada amplop apa enggak sih. Udah kelar ya pemilu. Kita keluarin dulu semuanya nih, dan kelihatan kalau coolernya ini cuma dilindungi 2 busa ya. Pertama, ini ada buku panduan instalasi. Penjelasannya simple dan harusnya cukup mudah untuk dimengerti, kecuali wanita. Lanjut ada satu bungkus bracket nih, back panel dan juga baut pemasangan CPU cooler. Dan ini back panel khusus prosesor Intel ya, bahannya hard plastik. Kemudian ada bracket yang multifungsi buat Intel sama AMD, bahannya ya besi ya dengan lapisan krom. Terus dapat satu bungkus pasta yang bisa dipakai 1 kali doang. 2 kali bisa bos? Ya bisa dong, isinya angin, mau? Lanjut ada 2 bungkus baut sama spacer nih. Yang warna oranye ini khusus prosesor AMD. Nah, yang hitam ini buat prosesor Intel. Dan khusus LGA 1700 di spacer ini ada lekukan atau cekungan nggak sih? Sedangkan yang polos itu buat soket di bawahnya. Dan ini dia CPU cooler putih yang menggoda. Ini pakai kipas ukuran 120 mili ya, dengan kecepatan putar kipas 500 hingga 2000 km per jam. Motor dong, maksudnya 500 hingga 2000 rpm. Di bagian ujungnya ini nggak ada rubber atau karet peredam ya, cuma di bagian dalamnya doang yang dikasih. Pada bagian atasnya ini bentukannya rada unik ya, ngotak-ngotak gitu. Ada logo Deepcool di bagian tengahnya. Untuk bentuk sirip-siripnya ini berbentuk metrik, jadinya kelihatan nyentrik. Ini. Terus CPU cooler ini pakai 4 buah headpipe yang udah dicat warna putih, termasuk di bagian penguncinya, putih semua. Dan prosesornya ini langsung nempel ke 4 pipa pendinginnya. Kemudian untuk kipasnya ini pakai power 4 pin dan jelasnya ada colokan 3 pin ARGB. Sekarang saya pasangkan CPU cooler ini di soket Intel LGA 1700. Nah, pertama diatur dulu back panelnya ini biar sesuai dengan lubang yang ada di soketnya. Kalau udah ya tinggal masukin spacer plastik hitam nih, bisa dilihat di video. Lanjut taruh bracket di atas spacer tadi, dan tinggal kalian pasang 4 baut pengunci bracket dan dikencangkan. Nggak simple sih model ginian, rada ribet, apalagi kalau posisi motherboardnya udah terpasang di casing ya. Oke, pemasangan pasta dan lanjut pemasangan coolernya, dan tinggal kalian kencangkan baut kanan maupun kirinya. Sampai di sini udah kelar sih ya, dan jangan lupa pasang power 4 pin kipasnya.
Untuk 3 pin RGB-nya belakangan aja deh, karena ini juga nantinya bakal jadi konten rakitan PC Core i7 murah. Nah, setelah terpasang gimana? Lumayan cakep nggak sih? Apalagi kalau udah sync ke motherboard dan perangkat lainnya. Di sini saya nggak nemuin ada LED yang miss dengan perangkat lain. Intinya sinkron semua ya, baik yang warna biru dan sebagainya. Oke, lanjut kita siksa prosesornya pakai AIDA 64 selama kurang lebih 12 menit. Hasilnya cukup baik buat mendinginkan prosesor Intel Core i7 12700F ini. Suhu maksimalnya hanya di angka 68 derajat Celcius. Bahkan saya benchmark pakai Cinebench R23 dan R2024, hasilnya sama. Nggak ada perubahan atau kenaikan suhu prosesor i7 12700F pakai cooler ini. Nah, pas dites buat bergaming ya baru deh suhu prosesornya naik dikit dibandingkan sebelumnya. Suhu tertingginya tercatat di sini 71 derajat Celcius dan ini tetap tergolong adem ya kalau menurut saya. Ya kalau mau dingin lagi ya nggak usah dipakai PC-nya, alias dimatiin PC-nya. Sebagai kalian yang pengen ganti stok cooler dengan CPU cooler yang lebih baik, maka Deepcool AG 400WH ini bisa dijadikan pilihan yang menarik untuk dibeli. Tampilannya tergolong cakep ya karena udah RGB dan juga ada pilihan warnanya. Dan untuk performanya juga cukup baik nih. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan air cooler dari Deepcool ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.